anaknya mana itu rasanya kayak nggak pengen lebaran kalau seperti itu yang ditanya anaknya, padahal kita belum, iya kita sudah berusaha terus tapi ternyata belum begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani di channel Cerita Akti. Nah, untuk pemirsa yang belum tahu apa itu Akti, Akti merupakan singkatan dari Aquatre Therapy Indonesia, yaitu klinik herbal yang sudah berdiri hampir 25 tahun yang fokus pada penanganan infeksi TORCH. TORCH itu merupakan singkatan dari tokso, rubella, CMV, dan herpes, ya, gabungan antara virus dan parasit yang bisa menyebabkan sulit hamil, gagal hamil, dan juga bisa menyerang pada persyarafan yaitu otak, lalu persyarafan gerak, bisa juga pada mata. Nah, pemirsa, seperti biasa, seperti episode sebelumnya, saya menampilkan cerita-cerita dari pasien yang sudah berhasil terbebas dari infeksi TORCH. Nah, maka dari itu, maka simak cerita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Sofyan Fauzi, istri saya Asriana Muharami, rumah kami di Sleman, Jogja. Kami pasien Pak Juanda dari Jogja. Pada tahun kami kenal Aquatre pada tahun 2016 ya. Kami menikah tahun 2011, tahun 2012 selang berapa bulan dari kami menikah itu istri saya hamil. Tepat di tahun 2012 bulan Mei, kandungan istri saya umur 8 bulan itu meninggal. Kata dokter itu semacam preeklamsia apa. Setelah dioperasi juga nggak tahu penyebabnya. Terus setelah kami sekian lama calling down, 2015 kami mencoba ikhtiar lagi. Alhamdulillah waktu itu bisa hamil lagi istri saya. Tapi di usia kehamilan 3 bulan ternyata bayinya janinnya tidak mau berkembang. Terus setelah itu ada teman saya di kantor ngasih tahu pada saya bahwa ada suatu pengobatan yang disebut secara Islami. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Aquatre ini melalui teman saya itu. Terus saya searching, saya googling apa itu Aquatre. Terus saya langsung ke jalan daerah XT Square di prakteknya Pak Juanda itu. Saya bertemu dengan Jalan Sidian ya? Iya. Terus saya berawal dari googling itu, saya ke Jalan Sidian di dekat XT Square. Di situ ada kantornya Pak Juanda itu. Saya bertemu Mbak Nuri waktu itu. Terus saya bisa langsung mendapat seminar oleh Pak Juanda waktu itu. Diberitahu apa itu virus TORCH, apa itu semuanya. Nah, itu di situ ada beberapa pasangan suami istri, ada sekitar 20 pasang itu. Dengan banyak keluhannya. Kurang lebih sama. Sebelum seminar itu rasanya saya itu seperti kecil di dunia ini kok. Rasanya itu kayak kok saya seperti ini banget. Ternyata ketika seminar itu ada yang lebih parah dari saya. Ada yang sampai 4 kali meninggal anaknya ya. Ada yang 4 kali meninggal itu. Dan di situ alhamdulillah saya tetap masih bersyukur. Ternyata masih ada yang saya itu masih ringan ibaratnya. Dan setelah itu 2016, alhamdulillah 2017 bulan Mei anak saya lahir
dan sampai sekarang umurnya udah 3 tahun, lucu, alhamdulillah sehat, alhamdulillah tidak ada gangguan, tidak ada, alhamdulillah sehat semua, alhamdulillah. Kami saya bersyukur bisa lahir normal, bisa saya ada semangat lagi ya, alhamdulillah. Semoga ini ke depan insya Allah sudah ada rencana lagi untuk menambah momongan. Mungkin saya masih muda, mungkin seperti itu dari saya. Banyak aku sih waktu itu saya ingat hari Senin sore, istri saya itu dari Minggu, waktu itu hari Minggu itu istri saya sudah merasakan kok nggak ada gerak, nggak ada ini. Terus sini adik, ya pinter, cantik ya, wih pinter. Siapa ini laki atau lagi ya? Waktu itu 2012 itu Minggu sore itu istri saya sudah kok tidak ada gerakan di kandungan. Istri saya bilang tetap bismillah, tetap khusnudon. Terus hari Senin istri saya pulang kerja, waktu itu istri saya di Bogor, saya di Jogja, kita berjauhan. Terus istri saya periksa sendiri ke dokter kandungan di Bogor, itu mengabarkan bahwa anak kami di kandungan sudah nggak ada. Waktu itu istri saya telepon itu pas azan maghrib. Waktu itu saya kaget, saya shock. Terus waktu itu sampai nggak sempat makan, hanya minum saja. Langsung cari pertama itu kita ke kereta api. Di sana udah nggak ada yang perjalanan ke Jakarta, udah full. Terus kita telepon ke bandara, nggak ada penerbangan. Akhirnya ke terminal Liwangan, ada bis, satu-satunya bis jurusan Bandung. Waktu itu saya langsung naik ke Bandung dulu, dari Bandung langsung dilanjut ke Jakarta. Bisa langsung sampai Jakarta itu sore, hari Selasa sore. Itu perasaan udah campur aduk, tapi saya yakin ada kekuatan Allah di situ. Saya ibaratnya saya pripun, hingga Allah itu nggak akan menguji makhluknya melebihi kemampuan saya. Tapi benar-benar waktu itu sangat terpukul sekali, nggak nyangka. Soalnya dari awal kehamilan sampai 2 minggu sebelum periksa itu di sana tidak ada keluhan sama sekali. Waktu itu dari pertama kehamilan sampai 2 minggu sebelum peristiwa itu periksa di dokter di Jogja itu, alhamdulillah perkembangannya bagus, anaknya bagus, di dalam itu reaktif terus seperti ini. Nah, alhamdulillah waktu itu terus. Tapi setelah di sana baru pertama kali itu juga periksa di Bogor itu malah seperti itu juga. Periksa di Bogor itu udah 2 kali periksa. Yang pertama periksa tuh detak jantungnya bagus, terus letaknya udah turun, udah di panggul, kurang beberapa hari lagi udah mau keluar. Terus nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba gerakannya maksudnya kok kayak nggak ada gerakan sama sekali. Saya cerita sama suami, masa ya, maksudnya coba besok diperiksakan ke dokter. Pas itu tuh ibu saya pas di Bogor, ibu sama bapak saya pas berkunjung ke Bogor untuk mau menemani saya kontrol yang mau menghadapi cuti itu. Tapi ternyata dokternya itu katanya baru tidak tepat karena akhirnya pending itu hari Jumat kalau nggak salah. Terus hari
akhirnya itu suami mendesak saya ke dokter untuk periksa. Itu juga saya di sana itu dokternya bilang, wah Bu, ini kok nggak ada detak jantungnya ya, kayak gitu. Terus saya juga ada detak jantung, iya ya, seperti itu semua pada di sana sendiri. Terus jantung saya kan, terus itu saya coba buat, saya tanya sama dokter, terus gimana dok? Ya nunggu aja nggak apa-apa, tapi suami saya di Jogja, suami aja tetap, tapi itu saya masih di sana. Kebetulan pas di rumah sakit di pas kontrol di klinik itu saya temani teman saya di sana, dan itu buat desakan dari suami yang nyuruh saya ditemani. Sebenarnya saya hanya antara sebelum mau ke satu, kok benar-benar emang gak ada gerakan. Saya coba browsing, kenapa kok gak ada gerakan. Saya udah oh ini mesti, tapi saya udah menepis. Akhirnya di teman saya itu, saya keluar dari ruangan dokter itu, saya masih nahan tapi saya mau nahan sedihnya. Terus teman saya itu, Tri, kenapa? Saya gak apa-apa mbak, gak apa-apa. Terus akhirnya nangis di situ. Dan gue bilang udah berajan banget. Terus teman saya itu, oh gak mungkin nih. Ya Pak, kata dokter jangan aja. Ada dokternya apa? Katanya suruh nih suami tidak ada rujukan, kata ada. Dan saya cuma nangis di situ, di luar tempat praktek itu, jangan mikir gimana. Dan telepon yang saya nggak berani telepon suami waktu itu, teman saya yang telepon suami. Saya masih berpikir kalau masih bisa ditahan, saya mau langsung pulang saja ke Jogja, tapi saya nggak boleh langsung ditelepon saudara yang ada di Jakarta, dibawa ke sana. Pas melahirkan itu saya maksudnya nggak lihat, nggak menyentuh, nggak sempat meraba, langsung dibawa ke Jogja setelah dilahirkan. Jadi saya cuma dilihatin fotonya saja, nggak gimana dia ya menyentuh bentar juga enggak. Di situ saya mendengar sambil saya ada suara tangis sampai langsung tapi teman-teman saya di sana, lalu suami saya selalu menyabarkan saya dan menguatkan hati saya bahwa yang terbaik mesti ada yang lebih baik. Alhamdulillah sekali melihat dan kita kan mesti nggak langsung besok dulu, karena ini baca-baca yang pengalaman di sana. Terus pas kita kaget, soalnya banyak sekali yang di sana. Terus cerita pengalaman yang pas barengan itu, ada yang melahirkan tapi putranya ternyata ada kelainan apa. Ya Allah, maksudnya ada yang terbaik, gender yang terbaik kayak gitu. Terus itu dengan maksudnya banyak yang sama, istilahnya kurang lebih sama ceritanya, dan dari maksudnya udah dari 2012 sampai ke tempat jualan ini juga udah biar kemana-mana itu. Terus Bismillah
saya tidak ada tidak ada yang buruk kan, tetap berikhtiar berusaha. Kita coba kita niatkan bismillah minum apa itu memang rasanya herbal banget ya dengan itu, tapi pas kan minum aquatrip itu di kurun waktu selama 3 bulan minum aquatrip dulu, tapi alhamdulillah sebelum 3 bulan itu diberikan Jadi waktu itu kita dikasih tahu temen, disuruh tes darah. Tes darah itu ada tes CMV, rubella, tokso, herpes, itu kami tes semua, dari virus yang lama, virus yang kini, ada IgG dan IgM. Nah itu untuk virus yang sekarang itu katanya sudah negatif dari si perawat di situ. Terus hanya virus yang lampau yang dulu ada gitu. Terus katanya waktu itu kalau sekarang sudah negatif itu sudah nggak apa-apa, tapi kok ternyata kami seperti ini. Terus ketika kami konsultasikan dengan hasil itu, ternyata virus lampau itu juga mempengaruhi kesetaraan, dengan bukti bahwa kami juga merasakan yang seperti itu, dan rasanya gimana ternyata maksudnya belum bisa berhasil. Nah, terus kita minum 3 bulan awal itu 3 bulan, terus setelah sebelum 3 bulan alhamdulillah Allah udah ngasih Niki. Terus alhamdulillah kita sampai anak saya lahir sampai usia berapa sampai 1 tahun. 1 tahunan. Sampai 1 tahun anak saya lahir, sampai anak saya usia 1 tahun kami masih minum. Dan alhamdulillah dulu waktu setiap lebaran itu ketika ke rumah saudara atau tetangga itu yang ditanya itu cuman anaknya mana itu rasanya kayak nggak pengen lebaran kalau seperti itu yang ditanya anaknya, padahal kita belum, iya kita sudah berusaha terus, tapi ternyata belum rezeki. Terus sampai 5 kali lebaran, 5 kali lebaran ditanya seperti itu, jadi semakin down gitu rasanya. Tapi alhamdulillah ya mau bersilaturahmi itu sudah takut duluan. Khawatir apalagi istri ini. Alhamdulillah kami ucapkan puji syukur, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah telah memberikan buah ini kepada kami, memberikan momen kepada kami, memberikan keterangan kepada kami sehingga hidup kami adalah sempurna itu. Terima kasih juga buat Pak Juanda. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Juanda melalui aquatrip ini, sehingga kami alhamdulillah berhasil. Tak lupa juga buat masyarakat pada umumnya di Indonesia yang mungkin mempunyai permasalahan seperti saya, jangan putus asa. Allah bersama kita. Insya Allah ada aquatrip, saya sudah membuktikannya, dan masih banyak lagi dari teman-teman saya, dan juga dari teman-teman saya yang merekomendasikannya kepada saya. Sekarang saya rekomendasikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Aquatrip ini insya Allah sudah teruji dan secara Islami alhamdulillah. Sedikit dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, ini saya sedang berada di lokasi
studio ya, studio biasa kita live streaming. Ini baru aja kita selesai mengadakan live streaming ya. Seperti ini bisa dilihat ya, kita lengkap mulai dari kamera untuk videonya ya. Lalu ada pencahayaan yang cukup juga ya untuk menunjang live streaming kita. Dan di belakang saya juga ada Bapak Fahrul. Silakan Pak, sapa dulu ke kamera. Nah, ini operatornya yang biasa mengatur dari jalannya live streaming kami. Oke, gimana? Pemirsa tadi sudah menonton ya bagaimana cerita perjuangan yang sudah berhasil dari Infeksitorsnya. Semoga cerita tadi bisa menjadi inspirasi atau menjadi motivasi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Nah, masih banyak nih cerita-cerita pasien yang akan saya tampilkan di episode-episode berikutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi akun Cerita Akti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.